Mitologi Korea, asal-usul penciptaan Korea sampai dewa dan dewi Korea. Aku lagi nyoba background baru pakai lampu LED yang lagi viral. Tapi ini susah banget nyetingnya. Kalau kita ngomongin tentang mitologi Korea, ini sebenarnya adalah perpaduan dari beberapa kepercayaan yang ada di Korea. Shamanisme, Buddhisme, Taoisme, Konfusianisme, dan berbagai mitos lokal. Bisa dibilang mitologi Korea itu fleksibel, jadi banyak banget variasinya dan ceritanya berbeda-beda tergantung lokasinya, tergantung di mana diceritainnya. Sekarang kita masuk ke mitos asal-usul Korea. Banyak yang tahu mitos Dangun, raja legendaris dan pendiri Korea. Spesifiknya pendiri Gojoseon, kerajaan pertama Korea. Kisah ini berasal dari Dewa Langit, Hwanin, atau bisa disebut juga Hanelim, Hanulnin, atau Sangje. Dia adalah Raja Surga atau Dewa tertinggi, juga dikenal sebagai Hanul atau Dewa Surga menurut kepercayaan Chondoisme dan Chongsanisme. Bisa dibilang dia Zeus-nya lah ya. Dia adalah ayah dari semua dewa Korea lainnya. Salah satu putranya yang namanya Hwanung pengen banget hidup di bumi. Setiap hari dia ke pinggiran surga buat ngeliatin, buat mantau bumi. Pas ditanya sama bapaknya, kenapa kamu pengen banget ke bumi? Dia jawab kalau dia tuh khawatir sama kehidupan di bumi. Tepatnya sama nasib manusia di bumi, dia pengen memerintah mereka supaya bermanfaat bagi dunia manusia. Hidup dan berbuat yang bermanfaat bagi semua makhluk. Honggik Ingan. Tergerak sama pengabdian putranya, Hwanin akhirnya ngizinin dia turun. Hwanin ngamatin semua pegunungan yang ada di bumi dan dia memilih Gunung Baekdu. Hwanin kasih 3 Heavenly Seals atau Cheonbu Samin plus 3.000 pelayan dan 3 penguasa, angin, hujan, dan awan buat ngiringin putranya. Mereka pun mendarat di pohon cendana suci di puncak Gunung Baekdu di mana terdapat Sinsi, yaitu kota para dewa. Kemudian Hwanung ngurus 360 urusan manusia, termasuk pertanian, kehidupan, obat-obatan, seni, musik, hukum, dan lain-lain. Menurut legenda nih, ada seekor beruang dan seekor harimau yang datang ke pohon setiap hari untuk mohon kepada Hwanung supaya jadiin mereka manusia. Mereka terus datang sampai akhirnya Hwanung kasihan sama mereka. Dan dia kasih 20 siung bawang putih juga mugwort. Syaratnya kalau mau jadi manusia jangan makan apapun selain bawang putih dan mugwort itu. Dan mereka harus tinggal di gua yang jauh dari sinar matahari selama 100 hari. Kalau mereka berhasil jalanin semua itu, mereka bakalan berubah menjadi manusia. Si harimau dan si beruang setuju dan mereka balik ke gua. Sayangnya harimau tuh gak cukup mental, dia gak cukup kuat buat ngejalanin semua itu, dia gak tahan dan bahkan belum hari ke-21 dia udah pergi. Tapi si beruang beda, dia tetap bertekad sama pendiriannya, dia pengen banget berubah jadi manusia dan ini berbuah manis. Pada hari ke-21 dia berubah menjadi seorang wanita yang cantik, namanya Unyo. Unyo sangat bersyukur, jadi setiap hari dia ke pohon dan kasih persembahan buat menghormati Hwanung. Tapi seiring waktu, wanita ini jadi kesepian dan dia berdoa ke Hwanung kepengen punya anak. Hwanung tergerak sama doa-doanya dan kasihan sama dia. Jadi Hwanung berubah jadi seorang pria manusia dan menjadikannya istrinya. Kemudian lahirlah Dangun Wangkom. Teman-teman seperti biasa, mohon maaf kalau pronunciation-nya agak kurang tepat. Pada tahun 2333 sebelum Masehi, Dangun mendirikan kerajaan yang disebut Asadal, yang artinya tempat di mana matahari pagi bersinar. Nama ini kemudian diubah menjadi Joseon. Joseon kuno ya, yang sekarang kita kenal sebagai Gojoseon. Kerajaan ini berdiri dari 2333 sebelum Masehi sampai 108 sebelum Masehi. Ada beberapa yang berpendapat kalau Dangun gak cuman nyiptain kerajaan Korea pertama, tapi dia juga nyiptain ras Korea itu sendiri.
Dangun memerintah selama 1500 tahun. Legenda mengatakan ketika Dangun berusia 1908 tahun, dia meninggalkan dunia manusia dan memilih untuk jadi roh dan menjalani kehidupan meditasi di danau surgawi di Gunung Pektu dan menjadi San Shinryong atau Dewa Gunung. Cerita ini udah jadi asal-usul dari negara Korea. Dasar dari Gaechonjol, hari libur nasional pada tanggal 3 Oktober. Biasanya anak-anak diceritain kisah ini, khususnya kisah beruang dan harimau sebagai pelajaran ketekunan. Jadi kalau misalnya kita tetap teguh jalanin meskipun kita diterpa masalah, kesulitan, dan kita nggak nyerah sampai akhir, kita akan dapat balasan yang setimpal, imbalannya. Seperti mitos penciptaan pada umumnya, langit dan bumi itu satu, nggak terpisah. Suatu hari, langit membengkak dan membentuk retakan. Mirek, sang dewa penciptaan, mendirikan tiang tembaga di 4 sudut bumi dan misahin bumi dari langit. Waktu itu ada 2 matahari dan 2 bulan. Mirek ambil masing-masing satu dan bikin Bukdu Chilsong, Namdu Chilsong, dan bintang-bintang lainnya, besar dan kecil. Mirek kemudian bikin Cheongsam, jubah biksu untuk dirinya sendiri. Untuk bikin air dan api, Mirek ngikutin instruksi seekor tikus untuk mendaki gunung Gemdong, dan dia pukul kerikil ke besi untuk membuat api. Dia mendaki gunung Soha dan dia nemuin mata air di sana. Kemudian dia angkat nampan emas dan nampan perak di masing-masing tangannya dan berdoa ke langit, dan dia dikasih 5 serangga emas dan 5 serangga perak yang berubah jadi pria dan wanita. Jadi ada 5 pasangan yang menjadi awal mula ras manusia. Mirek menjabat sebagai penguasa umat manusia. Gak lama setelah itu, Sokga muncul dan menuntut supaya Mirek melepaskan posisinya. Sokga mulai kompetisi untuk menguasai dunia manusia. Siapa yang bisa bikin bunga mekar pada saat tidur, dialah yang menang. Mirek ternyata unggul pada awalnya. Tapi Sokga mencuri bunga itu dan taruh bunga itu di pangkuannya. Pokoknya dicurang deh. Jadi dia memenangkan kompetisi. Mirek akhirnya nyerahin posisinya ke Sokga dan menghilang. Dan karena kemenangan Sokga yang gak fair, gak adil, hal-hal yang gak adil pun mulai muncul di dunia manusia. Oke, sekarang kita bakalan menjelajahi beberapa dewa dan dewi dari mitologi Korea. Namanya bakalan banyak Shin-nya ya, karena Shin ini adalah semacam roh atau dewa. Jadi semacam kami di Jepang. Mereka biasanya dilayani sama mudang, kayak orang pinter gitu, perempuan, dalam ritual yang disebut kut. Dalam mitologi Korea, satu dewa itu bisa punya banyak versi dan tingkat kekuatannya juga bisa beda-beda. Kita mulai dari pertama yang tadi udah dibahas, 3 pendiri utama Korea, ayah, anak, cucu. Sang ayah, Hwanin, digambarin sebagai kaisar surga. Dia ngawasin manusia dan dewa dan kadang juga milih manusia buat jadi dewa baru. Anaknya, Hwanong, turun ke puncak gunung suci buat bawa pemerintahan yang beradab, jadi kasih manfaat ke umat manusia. Cucunya, Dangun Wanggom, adalah setengah dewa setengah manusia, atau beruang. Pendiri Gojoseon, kerajaan Korea pertama. Dewa-dewi yang berikutnya ada Mirek, dewa pencipta utama di antara dewa-dewa Korea lainnya. Melalui dia, dunia diciptakan. Tapi pas marah, dia juga nimbulin banyak penderitaan di dunia. Dia biasanya diceritain bareng Sokga. Sokga, dia dan Mirek bertanggung jawab atas penciptaan dunia. Akhirnya, Sokga jadi penguasa dunia pertama melalui tipu daya. Yang berikutnya ada Raja Besar Yomra, King of Underworld, Raja Dunia Orang Mati. Dia adalah penguasa dan posisinya kelima dari 10 Raja Underworld, Shiwang. Biasanya dia hakimin dosa orang yang meninggal dan mutusin hukumannya. Dia juga mimpin roh orang mati ke tempat tinggal mereka di Underworld yang mencerminkan kehidupan mereka di bumi. Dan menurut legenda, dia adalah orang pertama yang menghadapi kematian. Mirip sama cerita Yama di mitologi Hindu, Yomra ini adalah pengucapan Yama dalam bahasa Korea. Seperti kebanyakan dewa kuat lainnya, dia juga punya kemampuan untuk berubah bentuk dan menghidupkan orang mati. Paritegi,
Paritegi adalah dewi yang berfungsi sebagai pemandu menuju underworld. Dia pimpin jiwa-jiwa orang mati ke tempat peristirahatan mereka. Dia satu-satunya orang yang sengaja melakukan perjalanan ke underworld, tapi dia bisa kembali lagi. Jadi dia dihormati sebagai dewi perbatasan antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Ceritanya dia dibuang waktu bayi karena orang tuanya tuh pengen punya anak laki-laki. Jadi orang tuanya kecewa kenapa kok dapetnya anak cewek gitu. Setelah itu dia diadopsi sama pasangan tua yang baik hati. Nah, setelah Paritegi umurnya 15 tahun, dia tahu tuh kenyataan tentang dirinya. Tapi dia nggak marah, malah dia ketemuin orang tua kandungnya. Tapi setelah dia temuin orang tua kandungnya, ternyata orang tua kandungnya ini sakit parah. Mereka sakit karena langit udah menghukum mereka, karena mereka udah buang anaknya sendiri. Paritegi pun pergi ke Sochon atau Akhir buat dapetin obat buat orang tuanya. Setelah perjalanan panjang dan dihalangin sama segala macam hantu di jalan, Pari akhirnya tiba di Sochon. Tapi penjaga air kehidupan yang merupakan satu-satunya obat penyakit orang tuanya bilang kalau dia bakalan izinin asal Paritegi mau nikah sama dia. Dan Paritegi pun menyetujuinya. Akhirnya Paritegi melahirkan 3 orang anak. Setelah dia balik lagi ke orang tuanya, nggak taunya orang tuanya udah meninggal, udah jadi mayat dan lagi siap-siap dimakamkan. Paritegi pakai bunga kebangkitan dan air kehidupan untuk ngidupin orang tuanya lagi. Dan setelah itu dia dan orang tuanya hidup panjang dan bahagia. Setelah meninggal, dia jadi dewi yang membimbing orang mati ke alam baka. Dia dianggap sebagai mudang pertama, dan lagu yang menceritakan kisahnya ini sangat penting di kalangan mudang. Yang berikutnya ada San Shinryong atau Dewa Gunung. Karena Korea nih punya banyak gunung, jadi otomatis banyak juga San Shinryong. San Shinryong digambarin sebagai seorang lelaki tua dengan jenggot putih. Biasanya ditemenin sama harimau sebagai penjaga gunung. Mereka tinggal jauh di dalam gunung, tapi kadang-kadang muncul di sadang atau kuil di kaki gunung buat dengerin permohonan orang-orang. Biasanya nih para pemburu dan para penebang pohon minta izin dulu gitu. Karena San Shinryong ini melindungi alam. Gamenjang Egi, Dewi Nasib dan Keberuntungan. Dia lahir sebagai putri ketiga dari pasangan pengemis. Anehnya, keluarganya itu tiba-tiba kaya raya setelah dia lahir. Karena dia punya sifat aneh yang memberi keuntungan, memberi keberuntungan bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi sayangnya dia diusir dari rumah karena dia bilang kalau semua keberuntungan itu berkat dirinya, bukan karena orang tuanya. Setelah diusir nih, dia nikah sama seorang laki-laki, pemuda yang rupawan. Otomatis karena dia bawa keberuntungan, dia bawa hoki, ya si pemuda ini langsung jadi kaya raya. Bahkan dia jadi salah satu pria terkaya di dunia. Suatu hari dia dengar kabar kalau orang tuanya udah jadi pengemis lagi. Dan dia pun gunain kekuatannya untuk ngebantu orang tuanya. Setelah kematian, dia jadi dewi penentu nasib orang. Samshin Halmang, Dewi Kehidupan. Dia pernah jadi seorang gadis manusia, tapi setelah dia menangin kontes bunga mekar antara dia dan Putri Yongwang, dia jadi dewi yang bertanggung jawab atas kehamilan dan melahirkan bayi. FYI, bunga ini melambangkan kehidupan dalam mitologi Korea. Putri Yongwangnya jadi Dewi Underworld, dia ngerawat arwah bayi yang meninggal. Nah, Samshin Halmang tugasnya ngelindungin bayi dan ibunya dari bahaya. Dia juga merupakan pelindung bidan. Katanya setelah bidan meninggal, mereka jadi roh yang disebut Samshin dan membantu Samshin Halmang. Samshin itu artinya juga 3 dewi atau 3 roh, dan mereka muncul sebagai 3 nenek. Nenek kalau dalam bahasa Korea itu Halmoni. Ada sebuah gunung di Korea Selatan yang dinamai Samsinbong yang dikenal sebagai puncak 3 roh. Ja Chongbi, Dewi Pertanian. Dia bawa hadiah pertanian buat umat manusia. Dia merupakan sosok yang sangat kuat. Dia juga Dewi Bumi dan Dewi Cinta, mandiri dan berani. Dia muncul dalam mitos Pulau Jeju, yaitu pulau terbesar di Korea Selatan. Awalnya dia adalah seorang gadis manusia biasa, tapi dia jatuh cinta sama dewa laki-laki yang namanya Moon Doryong. Moon Doryong turun ke bumi dari surga buat belajar. Nah, meskipun naksir berat, Ja Chongbi tuh gak ngaku. Dia pura-pura gak suka sama Moon Doryong dan dia malah nyamar jadi cowok. Dia juga belajar di sekolah yang sama Moon Doryong. Selama 3 tahun, Moon Doryong tuh gak sadar kalau temen cowoknya ini sebenarnya adalah
cewek cantik yang pernah dia temuin pas pertama kali dia nyampe di bumi. Setelah akhirnya si Ja Chong-bi itu ngaku sama Moon Do-ryong identitas sebenarnya, Moon Do-ryong pun langsung menyatakan perasaannya ke Ja Chong-bi. Ini kayak drakor sih ya. Tapi sayangnya Moon Do-ryong harus terpaksa kembali ke surga karena keluarganya nggak setuju sama hubungan mereka. Bener kan kayak drakor? Tapi Ja Chong-bi nggak nyerah. Dia berusaha pergi ke surga buat ketemu sama Moon Do-ryong. Setelah ngelewatin banyak cobaan, dia akhirnya diterima sama keluarga Moon Do-ryong dan jadi Dewi Bumi dan Pertanian. Chil Sung-shin, 7 dewa biduk. Mereka memberkati orang dengan keberuntungan dan umur panjang, jadi mereka adalah salah satu dewa yang paling sering disembah orang Korea. Penyembahan mereka bahkan berasal dari zaman perunggu loh. Mereka biasanya digambarin sebagai 7 bersaudara, pakai seragam pemerintah, atau pakaian biksu, karena mereka kadang-kadang disebut 7 Buddha. Haemosu, dewa matahari, putra pertama Sangje. Dia biasanya pakai hiasan kepala berbulu gagak. Gagak, khususnya gagak berkaki 3 ini melambangkan matahari dalam kebanyakan mitologi Asia. Dia bawa pedang ajaib Yongwanggeom, pedang cahaya naga, dan mengendarai kereta yang ditarik oleh 5 naga, Oryongko. Dia adalah pendiri kerajaan Buyo dan kemudian jadi ayahnya Go Jumong, pendiri kerajaan Goguryeo. Di beberapa versi, dia adalah saudara laki-laki dari Dalnim. Dalnim, Dewi Bulan dan saudara perempuan Haemosu. Dalam salah satu versi mitosnya, dia adalah seorang gadis bernama Dalsun. Dia manjat sangat tinggi sampai langit, sampai menyentuh bulan dan akhirnya dia jadi Dewi Bulan. Cho Wangshin, Dewi Api dalam shamanisme Korea. Juga Dewi Rumah, khususnya dapur. Cho Wangshin melindungi perapian di setiap rumah tangga. Dan kadang dia dianggap sebagai Dewi Ramah yang suka mampir di antara wanita di dapur buat kasih nasihat, bahkan bergosip bun sama para wanita. Yongwang, Raja Naga. Naga di mitologi Korea dikisahkan tuh hidup di sungai, danau, dan laut. Mereka penguasa hewan air dan mereka bertugas mengendalikan cuaca. Jadi mereka sangat penting buat petani. Mereka bisa berubah bentuk jadi manusia dan kawin sama manusia. Nikah. Dikatakan bahwa Wanggon, panglima perang yang mendirikan dinasti Goryeo, adalah cucu dari Yongwang di Laut Barat. Ga Taeksin, penjaga rumah. Mereka juga memberkati orang-orang dengan keberuntungan, dan orang-orang balas mereka dengan makanan kecil sebagai imbalannya. Menurut cerita, mereka adalah satu keluarga dan dibunuh pakai berbagai alat perabot rumah tangga. Dan mereka jadi melindungi ruangan di mana tempat mereka mati. Contohnya kalau ada yang meninggal di kamar mandi, dia jadi Ceksin. Mereka juga melindungi penghuni rumah dari penyakit, hantu, dan kematian dini. Tapi mereka bakalan pergi kalau sang penghuni rumah tuh udah terlalu jahat dan gak hormat sama mereka. Yang terakhir ada Habek. Kalau kalian pecinta drakor pasti tahu nih dewa yang satu ini, dewa air. Tepatnya di sungai Amnok. Dia punya 3 putri, Yuhwa, Wihwa, dan Hyunhwa. Putri sulungnya, Yuhwa, dihadang sama Haemosu pas dia lagi mandi di sungai. Dan akhirnya dia nikahin Yuhwa tanpa izin ayahnya. Habek marah dong, dan dia nantang Haemosu buat duel metamorfosis. Karena dewa kan bisa berubah bentuk, jadi mereka duelnya duel metamorfosis. Pertama-tama Habek berubah jadi ikan mas. Tapi Haemosu ngubah dirinya jadi berang-berang dan nangkep Habek. Kemudian Habek berubah jadi rusa. Haemosu berubah jadi serigala dan kejar dia. Akhirnya Habek berubah jadi burung puyuh, tapi Haemosu berubah jadi elang dan nangkep dia lagi. Habek nyerah dan mengakui keunggulan Haemosu. 3 tahap ini mewakili keunggulan Haemosu di laut, darat, dan udara. Habek pun menyetujui pernikahan mereka. Tapi setelah upacara pernikahan resmi diadakan, Yuhwa kabur dari kereta Haemosu sebelum mereka bisa naik ke surga. Dan dia balik ke bapaknya. Karena tindakan Yuhwa ini tuh udah jadi aib gitu, udah mencoreng nama baik Habek. Habek pun menghukum putrinya. Habek menjulurkan bibir putrinya dan mengasingkan dia ke sungai di Dongbuyo.
Yowa kemudian ditangkap sama nelayan dan dibawa ke raja setempat, Gemwa. Dia kemudian melahirkan Jumong. Sebenarnya masih ada creatures, makhluk-makhluk dalam mitologi Korea yang belum aku ceritain. Itu sih enaknya aku pisahin videonya atau aku bahas satu persatu. Kayak Gumiho pernah aku bahaskan sebelumnya di Nine-Tailed Fox. Terus ada juga Dokebi, terus Imugi, gitu-gitu sih enaknya dibikin satu video kali ya. Atau mungkin satu video yang khusus membahas creatures-nya. Oke, that's all about mitologi Korea dan juga asal-usul penciptaan Korea, mitosnya, dan dewa dan dewi dari mitologi Korea. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin atau aku ada salah, boleh komen di bawah. Ini fail kayaknya nih backgroundnya. Next video aku balik lagi deh ke background simple polos hitam. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye!